Jadi untuk tampilannya ini akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau demokan untuk project EQ. Di pertama-tama ini saya akan jelaskan untuk masing-masing partnya. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya mau infokan bahwa untuk sistem ini sudah saya perbarui dan saya upgrade. Jadi untuk sistem basicnya itu yang sebelumnya itu ada map itu saya hilangkan dan saya upgrade, saya tambahi dengan fungsi-fungsi yang dasar. Jadi ini intinya saya lengkapi dan saya upgrade. Nah, ini pertama ada TP sensor. Nah, ini ada O2, ini ada ECT atau EOT. Nah, ini ada CKP. Kemudian ini ada timer untuk simulasi busi dan injektor. Kemudian ini ada full pump. Kemudian LED hijau ini dia untuk engine on nya, ini L29N. Jadi di sistem ini sudah saya lengkapi dengan CKP juga. Kemudian ada EOT juga. Nah, di sini untuk untuk part masing-masing partnya itu di sini ada buat Arduino, ini ada step down, ini ada driver motornya, ini ada motor, dan ini untuk RPM-nya. Kemudian untuk sistem supply-nya ini saya sesuaikan 12 volt, mengikuti seperti tegangan aki. Jadi saya sesuaikan ke 12 volt agar untuk sistem kelistrikannya seperti di motor, yaitu menggunakan aki. Jadi saya gunakan PSU yang 12 volt, saya turunkan menggunakan step down. Nah, nanti konsep kerjanya untuk awalnya itu nanti ketika saya nyalakan PSU nya nanti display ini akan posisi off, yaitu dia hitam petang ini. Nah, kemudian saya tekan ini untuk kontak on-nya, baru dia nyala. Jadi layarnya nanti ada backlightnya nyala, kemudian full pump ini akan nyala 2 detik, kemudian off. Full pump fungsinya untuk memompa injeksi dari bahan bakarnya selama 2 detik. Nah, itu nanti dia nyala 2 detik ketika kontak on, dan nanti ketika engine-nya on dia nyala terus. Nah, untuk sistemnya seperti itu. Ini akan langsung saya coba simulasikan. Ini untuk PSU nya saya nyalakan, nyala, dia posisi off. Nah, ini saya akan nyalakan, ini kontak on. Nah, setelah dia di kontaknya on, dinyalakan, pasti dia akan nyala, dan full pump akan nyala selama 2 detik kemudian off. Ini saya ulangi, saya tekan, nah full pump nyala 2 detik kemudian off. Dan ini untuk tampilannya ini akan saya jelaskan. Untuk TP itu satuannya derajat, yaitu throttle. Jadi untuk throttle-nya itu satuannya derajat, yaitu TP itu. Kemudian untuk O2 itu satuannya volt, yaitu tadi untuk TP ringnya itu sekitar 0 sampai 3 derajat. Jadi untuk TP itu sekitar 0 sampai 3 derajat. Kemudian untuk O2 itu 0 sampai 1,4 volt. Dan di EOT ini saya buat 70 sampai 100 derajat untuk suhunya. Kemudian untuk ADV itu bukan sudut ini saya masukkan 10 sampai 40. Jadi saya mengikuti beberapa dari datasheet motor. Saya ambil dari datasheet motor injeksi Vario dan saya masukkan di dalam sistem ini. Kemudian untuk di sini ada statusnya engine off, sensor oke. Kemudian timer TI itu timer injektornya, dan CKP itu RPM-nya. TI itu dia timer injektor itu digunakan seberapa banyak lamanya dia menyemprotkan bahan bakarnya. Jadi semakin lama
waktunya ini dia akan semakin banyak mengeluarkan bahan bakarnya. Ini dalam satuan microsecond. Jadi dia satuannya US. Untuk dari timer injektor ini ranknya itu jika posisi dia idle itu saya buat sekitar dari 1500 sampai 3100. Jadi sekitar 1,5 ms sampai 3,1 ms. Jadi untuk sistemnya ini setelah dia kontak on, kemudian ini posisi sensornya itu terhubung semua. Nah, ini akan saya coba satu-satu. Ini ketika saya lepas untuk sensor bagian EOT maupun ECT, dia akan muncul EOT tanda seru. EOT tanda seru, kemudian kalau keduanya lepas, sensornya short atau open, keduanya juga muncul di notifnya, yaitu EOT tanda seru dan O2 tanda seru. Jadi ini sistem bisa tetap jalan ketika sensor untuk EOT dan O2 itu short atau terlepas. Dan dia untuk sistem sensor yang langsung mematikan mesin atau engine itu dia di sensor CKP dan TP, karena itu fungsional dari EQ nya itu bekerja berdasarkan dari feedback itu. Ini untuk sensornya saya coba pasang terlebih dahulu. Ini akan saya coba pasang sebentar. Akan saya pause. Ini setelah saya pasang, dia sensornya akan oke. Dan ini saya akan lanjut ke start ke motor. Ini kondisi engine-nya off dan kontaknya on. Ini setelah starter dia akan nyala. Nah, ini engine on, kemudian lampu hijau nyala, timer busi, timer injektor dia nyala, engine menyala berputar. Nah, ini dia posisi idle RPM 1600. Kemudian untuk throttle-nya atau TP-nya itu dia masih 0, dan untuk O2-nya itu 0,3 volt posisi idle. EOT posisi idle 70 derajat Celcius, dan ADV atau pembukaan sudut dari busi itu sudut pengapiannya 10 derajat. Kemudian untuk TI ini 1500. Oh, berarti tadi yang TI maaf ada maksudnya yang saya sampaikan tadi 1600. Jadi yang ini ternyata 1500 yang saya buat. Jadi ranknya 1500 sampai 3100. Yaitu 1,5 milisecond atau 1, milisecond atau 1500 mikrosecond sampai 3100 mikrosecond atau 3,1 milisecond. Untuk sensor oke, CKP 1600. Ini saya akan coba kencangkan gasnya. Putarannya bertambah. Untuk throttle atau TP nya itu jadi 0,37. Kemudian untuk O2 sama EOT nanti bisa simulasikan di sini. Nah, ini untuk ADV nya jadi 13 derajat pembukaannya. Kemudian untuk timer injektornya dari 1600 menjadi 1697. Untuk CKP RPM nya juga bertambah. Ini saya akan kencangkan sampai penuh. Ini kecepatan penuh. Kecepatan penuh di sekitaran RPM 2900 sampai 3000-an. Nah, untuk ADV nya itu sekitar 40 sampai 41. Throttle-nya sekitar 3,1 sampai 3. Untuk O2 nya itu sekitar untuk O2 sama untuk EOT itu digerakin dengan ini, disimulasikan dengan ini. Jadi tidak mengikuti dari TP sensornya. Jadi misal kita buka O2 nya ini dia bertambah nilainya. Kita turunkan, dia juga turun. Nah, untuk EOT ini jika kita naikkan penuh gini, dia suhunya akan naik 84, dan ketika dia sampai ke 100 dia akan muncul EOT over, yaitu mesin over suhu dari
mesin, yaitu over. Nah, ini untuk beberapa jenis motor memang untuk EOT dia sebagai indikator saja, jadi tidak otomatis mematikan engine. Jadi dia untuk engine ada memunculkan notifikasi seperti ini, tetapi untuk engine tidak sampai mati atau off, jadi dia tetap jalan engine-nya, cuman ada notifikasi seperti ini. Nah, ketika suhunya turun nanti dia udah otomatis hilang. Jadi di sini untuk notifikasi jika ada error-error dari sensor atau ada warning dari masing-masing poin-poin dari yaitu O2 ataupun EOT ataupun CKP ataupun TP. Nah, di sini untuk setelah percobaan untuk sensor open sama tersangkut terhubung, ini akan saya coba untuk memutuskan CKP. Ini CKP atau ini TP maksudnya. Ini saya lepas, mesin off, TP sensor tidak terhubung. Jadi ketika mesin jalan dan TP sensor itu terlepas, otomatis engine akan off atau mati, dan ada notif TP sensor tidak terhubung. Nah, untuk maintenance-nya kita matikan mesin terlebih dahulu. Kita matikan untuk kontak-onnya agar posisi off. Ya, dia mati. Kemudian ini akan saya hubung. Ini akan saya pause karena agak susah hubungin kabelnya. Nah, setelah saya hubung ini saya akan nyalakan sehingga sensornya oke. Nah, jika untuk tadi TP ini saya akan coba lepas CKP. CKP terlepas juga sama CKP sensor tidak terhubung. Ini kalau saya nyalakan engine tidak akan menyala. Nah, ini posisi on, engine tidak akan menyala selama ini dihubungkan. Nah, ini jika dihubungkan nanti engine akan otomatis menyala. Nah, ini engine menyala. Cuman untuk secara SOP-nya sih tidak langsung disambungkan gini. Jadi ketika dia terlepas gini, kita harus matikan mesinnya terlebih dahulu. Kemudian kita bongkar untuk motornya, kemudian kita cek dari notif yang ada tadi, yaitu untuk CKP-nya. Jadi nanti bisa langsung dicek CKP, bisa diganti jika short atau bisa dihubungkan kalau lepas. Jadi untuk sistem seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.